Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Esa kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik pemirsa Sobat KPI TV, kabar duka menyelimuti keluarga besar Unisnu Jepara. Dan kami segenap kru Bincang Pagi KPI TV turut berduka cita atas wafatnya Dr. Kiai Haji Sa'dowo As-Saidi, yakni beliau adalah sosok panutan yang luar biasa bagi kita, sekaligus Rektor Unisnu Jepara periode 2016-2024. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta hilafnya diampuni dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Bapak Kiai Haji Sa'dowo As-Saidi. Jejak langkah Bapak akan selalu kita kenang. Dan untuk Sobat KPI TV, kali ini kita akan berbicara atau berbincang mengenai sosok Bapak Kiai Haji Sa'dowo. Dan kita akan mengenang lebih dalam. Dan kali ini kita memasuki edisi ke-150 dan sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat inspiratif juga. Beliau ini adalah Ketua Senat Unisnu Jepara sekaligus teman seperjuangan dari almarhum Kiai Haji Sa'dowo As-Saidi. Yakni beliau Bapak Dr. Haji Mahali MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak perjalanannya menuju ke sini? Ada macet nggak? Alhamdulillah lancar saja. Jadi tadi kebetulan habis takziah ke mertuanya Mas Yusuf ya Kabak TU di Pasca Sarjana itu, kemudian duduk sebentar lalu ke sini. Jadi alhamdulillah lancar saja. Ya. Alhamdulillah. Seperti tema kita Bapak, hari ini kita akan mengenang sosok Bapak Dr. Kiai Haji Sa'dowo As-Saidi. Ya. Dan setahu kita kan Bapak ini teman seperjuangan beliau ya, almarhum. Alhamdulillah. Iya, mungkin bisa diceritakan Bapak awal mula Bapak bertemu dengan almarhum? Iya. Baik, Mbak Esa, jadi saya ingin kalau bicara tentang beliau, saya ingin flashback ke belakang tentang bagaimana kiprah beliau mulai dari persiapan mendirikan sebuah perguruan tinggi yang baru pertama kali di Jepara ini, sampai dengan beliau kemudian diberikan amanat sebagai pimpinan Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Jadi saya mengenal beliau itu ketika beliau menjadi salah satu pengurus di Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jepara periode 87-93. Beliau diberi mandat oleh pimpinan LP Ma'arif untuk menjadi ketua tim pendiri perguruan tinggi di Jepara oleh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Dari situ kemudian beliau ini banyak memberikan kontribusi pemikiran tentang apa saja yang perlu disiapkan ketika akan mendirikan sebuah perguruan tinggi. Dan oleh pimpinan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama yang waktu itu Pak almarhum Pak Kiai Haji Mahfud Asmawi dan juga Pak almarhum Pak Ali Irfan, beliau diberi mandat untuk menyusun segala sesuatunya, konsep segala macam terkait dengan bagaimana mendirikan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jepara, yang ini untuk pertama kali di Kabupaten Jepara. Nah, dari situlah saya mengenal sosok beliau sebagai
apa namanya, orang yang membuka wawasan ya kepada masyarakat Jepara tentang bagaimana sih pentingnya keberadaan perguruan tinggi, khususnya di Kabupaten Jepara, yang notabene adalah para nahdliyin yang sebenarnya dari aspek pengabdian itu, para guru, para dai itu secara materi mereka sudah memiliki bahan yang cukup. Hanya dari aspek metodologi itu, para guru dan juga para dai itu belum memiliki satu konsep teoritis yang seharusnya dibutuhkan oleh mereka ketika melaksanakan pengabdiannya. Nah, itulah kemudian yang digagas oleh beliau bertiga, Pak Kiai Mahfud Asmawi, kemudian Pak Irfan dan juga Pak Sa'dullah, kemudian mendirikan sebuah perguruan tinggi yang kemudian sekarang menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama, yang awalnya adalah Institut Islam Nahdlatul Ulama. Dari situlah saya kenal beliau, Pak Sa'dullah, karena beliau itu kan memang bukan asli orang Jepara, sehingga saya juga awalnya tidak begitu kenal dengan beliau. Tapi ketika beliau sudah mulai bergabung di LPM Nahdlatul Ulama, itulah kemudian banyak orang mengenal beliau karena pikiran-pikirannya yang relatif progresif ya, dibandingkan dengan apa yang sebelum ini para pimpinan LPM Arif kan tidak pernah berpikir tentang adanya perguruan tinggi di Kabupaten Jepara. Terinspirasi oleh Pak Kiai Mahfud Asmawi dan Pak Irfan, kemudian beliau menyediakan waktu dan pikirannya untuk bergabung di dalam kepanitiaan pendirian perguruan tinggi itu. Ini awal saya kenal beliau. Kemudian beliau ketika tahun 89 perguruan tinggi itu berdiri, yang kemudian namanya adalah INISNU, Institut Islam Nahdlatul Ulama itu, beliau juga sebagai pendiri tapi juga langsung bersedia untuk menjadi salah satu pimpinan di perguruan tinggi ini, khususnya adalah di Fakultas Syariah. Yang dalam hal ini beliau sebagai pembantu dekan, istilahnya waktu itu pembantu dekan 1 pada periode 89 sampai dengan 92. Jadi beliau itu di samping menggagas berdirinya juga beliau ikut berkontribusi di dalam awal-awal kegiatan perkuliahan itu sebagai salah satu pimpinan di Fakultas Syariah itu. Nah, kemudian beliau ini memang sempat tidak aktif di INISNU untuk beberapa waktu karena beliau kebetulan melanjutkan kuliahnya di UIN Yogyakarta, sehingga waktu itu beliau hanya mengajar, tidak lagi menjadi salah satu pimpinan di Fakultas Dakwah maupun juga Fakultas Syariah maupun juga di INISNU, karena beliau harus fokus kepada studinya di S3 di UIN Yogyakarta itu. Nah, di samping itu beliau ini kan juga seorang dosen PNS di waktu itu namanya STAIN Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, yang kemudian sekarang menjadi IAIN itu. Beliau salah satu dosen di sana, sehingga memang keberadaan beliau di INISNU ini memang hanya sifatnya temporer, sebagai dosen tidak tetap, hanya sesekali, seminggu sekali beliau ajar di INISNU ini, karena memang kesibukan beliau sebagai pegawai negeri yang terikat dengan peraturan-peraturan pemerintah gitu. Itu awal saya kenal dengan beliau, dan sejak itu kemudian saya bersama beliau ini memang sama-sama menjaga istilahnya lembaga baru yang memang masih harus perlu dikembangkan lebih baik, karena yang namanya perguruan tinggi swasta di daerah terpencil di Jepara tentu bukan barang mudah untuk bisa mengembangkan menjadi sebuah lembaga yang besar seperti sekarang ini, kan begitu. Itu saya kira yang bagaimana awal saya kenal beliau, Pak Sa'dullah As-Saidi. Itu saya kira itu ya. Tadi kan diceritakan almarhum ini bukan asli orang Jepara ya Bapak. Ya. Sebenarnya kalau boleh tahu asli orang mana Bapak? Kalau tidak salah beliau ini dari Jawa Timur, dari Jember. Dari Jember, kemudian menikah dengan orang Jepara di Bandung itu.
ya, yang sekarang kemudian sampai sekarang itu mungkin saja, saya tidak tahu persis, mungkin kenalannya ketemu sama-sama kuliah di Jogja, mungkin sehingga ketemu beliau di sana, sehingga di sini adalah di tempat istrinya di Bantrung. Ya, kemudian pernah juga tinggal di Kudus ketika beliau memang masih aktif menjadi dosen aktif di STAIN Kudus, itu beliau tinggal di Kudus. Tapi kemudian setelah beliau pensiun dari dosen di Kudus, kemudian tinggal di perumahan di Taunan gitu. Cukup panjang sekali ya Bapak, Ya, perkenalan Bapak dengan almarhum. iya. Jadi saya kira memang beliau itu sosok yang inspiratif, kemudian banyak gagasan gitu ya, terutama terkait dengan bagaimana mengelola perguruan tinggi itu ya. Ya karena pengalaman beliau tentu yang bisa didapatkan dari luar Jepara sehingga bisa dibawa untuk dikembangkan di Jepara itu. Ada nggak sih Bapak wejangan ataupun nasihat dari beliau yang mungkin Bapak masih ingat hingga saat ini? Ya, jadi saya katakan tadi kan beliau itu kan inspirator ya. Jadi beliau itu banyak memberikan inspirasi tentang bagaimana kita mengelola di lembaga perguruan tinggi, apalagi di lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi apa yang beliau selalu tanamkan adalah bagaimana kita mengabdi dengan tulus. Bagaimana kita mengabdi dengan tulus, karena bagaimanapun kalau kita itu katakanlah bekerja dalam tanda kutip ya, mengabdi di lembaga perguruan tinggi NU itu memang tidak boleh berpikiran untuk mendapatkan apa. Ya, tetapi bagaimana kita berbuat apa kepada Ikhlas perguruan dan tinggi tulus itu. ya Bapak. Itu yang beliau selalu bawa. Dan saya memang termasuk orang yang mengagumi karena komitmen beliau. Komitmen beliau terhadap apa yang sudah dirintis oleh beliau. Itu saya memang kagum dan tentu kita juga kepengen ya meniru bagaimana beliau memiliki komitmen terhadap lembaga perguruan tinggi yang dirintis oleh bersama dengan pengurus Ma'arif ini yang sekarang sudah besar seperti ini gitu kan. Itu. Kira-kira ada momen khusus ataupun kisah yang menurut Bapak menggambarkan keistimewaan beliau? Ya, saya kira yang menonjol dari beliau tadi adalah memang bagaimana komitmen dan loyalitas beliau terhadap lembaga perguruan tinggi khususnya di INISNU itu. Jadi walaupun beliau itu sebenarnya sakitnya beliau itu sebenarnya tidak baru-baru ini ya. Jadi dulu ketika beliau pertama kali bergabung dengan LP Ma'arif kemudian pertama mendirikan INISNU juga dalam kondisi memang beliau itu sudah ada sakit gitu, artinya tidak fit betulan. Sehingga itulah saya katakan bahwa beliau memiliki loyalitas karena memang dalam kondisi fisik yang mungkin tidak prima 100% ya. Tapi beliau juga tetap komitmen terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh LP Ma'arif, tugas yang diberikan oleh INISNU. Itu kan saya melihat sesuatu yang memang menjadi sosok panutan menurut saya karena orang banyak yang sehat kadang-kadang juga tidak loyal gitu kan. Ada tugas-tugas yang kadang-kadang juga tidak bisa diselesaikan dengan tulus. Tapi beliau itu walaupun gurunya seperti itu, apa yang menurut saya itu keluhan beliau paling banyak itu adalah ada problem di pernapasan atau mungkin istilah dokternya mungkin asma gitu ya. Itu sebenarnya beliau itu sudah rasakan sejak dulu. Entah begitu tidak menghalangi beliau untuk tetap bagaimana komitmen beliau terhadap pengembangan INISNU ini gitu kan. Padahal kalau misalnya katakanlah harus wirawiri Kudus karena beliau kan waktu itu kita di Kudus kan tinggalnya di Kudus itu wirawiri Kudus Jepara itu juga beliau juga jalani dengan baik gitu kan. Itu saya kira yang yang menjadi teladan bagi kita itu tentang komitmen dan loyalitas beliau terhadap lembaga yang telah didirikan ini. Di tengah mungkin lagi sakit ya Bapak, tapi beliau tetap semangat ya, dan betul. loyalitas. Iya. Jadi kalau hitung-hitungannya sebenarnya itu nggak ada dari sisi materi itu yang dihitung untung itu nggak ada. Awal-awal mendirikan ya. INISNU itu nggak ada. Kalau rugi iya. Tapi saya kira memang saat itu
para pendiri itu ya Pak Satrio dan kawan-kawan itu memang bukan itu yang diharapkan, tetapi bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat NU Jepara itu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan sumber dayanya menjadi kualitas yang lebih baik itu dengan mengikuti dan melanjutkan kuliah di INISNU itu. Yang diberikan oleh beliau saya kira itu. Dan saya juga tahu persis bagaimana para pengurus itu berupaya membangun INISNU ini yang awalnya itu dulu kampusnya pinjam di Madrasah Aliyah selama 2 tahun, itu kemudian sampai punya kampus sendiri. Itu tuh juga bukan sesuatu yang Perjuangan yang sangat mudah, itu panjang ya. perjuangan yang panjang. Dan itu juga beliau konsis di situ. Ya, konsis di situ. Mulai dari menggali dana, sumber dana dari masyarakat, itu beliau juga terjun aktif gitu. Ya, itu saya kira yang menurut saya ya perlu kita teladani dari beliau. Ya. Jadi beliau almarhum ini juga termasuk pendiri dari UNISNU ini ya Bapak, Betul. hingga saat ini menjadi kampus yang besar. Ya, beliau itu kan kalau di struktur waktu itu adalah ketua tim pendiri. Ya, jadi tidak hanya anggota, ketua tim pendiri perguruan tinggi yang di bawah naungan Alpem Ma'arif Nahdlatul Ulama. Nah itu. Jadi ya saya kira layak banget ya beliau di posisi itu, karena memang dari aspek SDM beliau mumpuni. Di samping itu ya memang tidak kalah penting adalah loyalitas tadi itu. Berarti bisa juga dikatakan sebagai pahlawan pendidikan di UNISNU ini ya Bapak? Iya bisa jadi, saya kira itu juga yang tepat untuk disandangkan oleh beliau itu. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Kita akan jeda sebentar Bapak setelah segmen ini. Baik. Dan nantikan terus selanjutnya segmen ini tetap di Bincang Pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang Pagi bersama Prodi KPI. Bincang Pagi terasa sangat berarti. Bincang Pagi sambil minum kopi. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bincang Pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik, Bapak melanjutkan perbincangan kita mengenai mengenang almarhum Dr. Kiai Haji Sa'du Al-Sa'idi. Mungkin ada nggak sih Bapak metode atau pesan-pesan khas yang selalu beliau tekankan dalam bidang akademik? Iya,
Secara spesifik sebenarnya beliau tidak memberikan satu arahan tentang bagaimana mengelola bidang akademik ya. Tetapi yang saya pahami dari beliau itu adalah lebih kepada penekannya kepada substansi. Pada substansi, bukan pada pendekatan formalitas-formalitas yang kadang-kadang itu hanya kelihatan dari kulitnya aja yang bagus. Tapi sesungguhnya nilai itu tidak sebagus yang ditampakkan begitu. Artinya begini, bahwa regulasi itu penting, ya, aturan itu penting untuk diikuti. Tetapi tidak kemudian beliau itu mengarahkan kepada sebuah proses yang hanya berdasar kepada regulasi yang terkesan hitam putih. Tetapi lebih bagaimana substansi yang ada di dalam aturan itu, yang itu ya perlu diberikan penekanannya begitu kepada para pengampu di universitas, apakah di lingkungan fakultas maupun juga di lingkungan program studi dan seterusnya. Jadi pendekatan-pendekatan substansial itu yang seringkali beliau tekankan begitu. Artinya apa? Jadi kalau kita katakanlah melakukan satu pembelajaran itu lebih kepada esensinya. Ya, jadi ya memang kadang dosen memberikan tugas-tugas yang bersifat formal. Misalnya terkait dengan penugasan apakah yang bersifat individu maupun tugas kelompok dan seterusnya. Tapi jangan kemudian hanya dilihat dari bagaimana hasil yang mereka kumpulkan, tetapi juga perlu dilihat bagaimana mereka proses mengumpulkan pekerjaan itu. Sebab kalau kita hanya melihat dari hasil, kadang-kadang mereka itu kan juga tidak jujur. Ya, tidak jujur. Maka yang penting ditekankan adalah bagaimana substansi dan esensi yang diberikan oleh para dosen itu kepada mahasiswa. Jadi pendidikan nilai dan pendidikan karakter itu yang menjadi penting untuk selalu ditanamkan kepada mahasiswa. Karena kita kan punya moto gitu ya. Unisibara itu kan cerdik dan berakhlakul karimah. Nah, pengejawantahan itu yang harusnya ya, diterapkan di dalam kegiatan keseharian, di dalam kegiatan perkuliahan maupun juga di dalam kegiatan tridharma yang lain, yaitu menekankan kepada esensi, pada nilai-nilai ya, baik itu apakah itu nilai keagamaan maupun juga nilai moral yang harus selalu ditanamkan kepada para mahasiswa. Ini saya kira yang selalu beliau tekankan. Jadi menurut beliau itu memang lebih kepada ini ya, esensinya, bukan kepada ya sifatnya formal-formal itu ya, tapi lebih kepada esensinya. Ya, tugas harus dikerjakan, tetapi memang tidak sekedar tugas itu selesai, tetapi bagaimana mahasiswa itu juga meraih itu dengan jujur ya. Ya, namanya juga kegiatan yang ilmiah gitu ya. Ilmiah itu kan salah satunya memang dia harus jujur. Jadi ketika ilmu itu diperoleh dengan tidak baik, tentu kita akan mempertanyakan bagaimana barokah dari ilmu itu. Ya, karena ilmu itu bisa menjadi manfaat dan barokah kan juga tidak terlepas dari bagaimana proses perolehan ilmu itu. Ini saya kira yang beliau sering sampaikan kepada teman-teman itu. Jadi bagaimana kita lebih melakukan pendekatan esensial, ya, tidak sekedar pendidikan formal hitam putih, aturannya bagaimana itu tidak, gitu ya. Ya, itu digariskan oleh beliau apakah di kegiatan yang bersifat akademik dalam kegiatan belajar mengajar maupun juga di kegiatan penelitian, juga kegiatan di pengabdian kepada masyarakat. Nah, khusus di pengabdian kepada masyarakat itu juga kalau bicara esensi sebenarnya apa sih sebenarnya bisa kita kontribusikan sebagai perguruan tinggi itu kepada masyarakat gitu. Jadi tidak sekedar kemudian misalnya dosen mendapatkan bantuan dari kementerian untuk melakukan kegiatan pengabdian, itu tidak semata-mata kemudian bagaimana proposal itu dilaksanakan sesuai dengan pesan-pesan yang ada di pemberi proyek, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan hasil pengabdiannya itu kemudian meningkatkan kualitas SDM masyarakat itu sendiri.
Nah, itu yang jauh lebih penting. Jadi jangan sampai teman-teman dosen itu melakukan pengabdian misalnya, itu hanya semata-mata ketika ada program bantuan itu, ada hibah itu, kemudian habis itu selesai. Nah, itu kan yang dikesankan oleh beliau itu kan masih menggunakan pendekatan yang bersifat formalitas. Keberlanjutan ya, Ya, Bapak. jadi bagaimana esensi dari kegiatan itu bagi masyarakat itu sebenarnya apa? Apa nilai tambah yang bisa kita berikan kepada masyarakat sebagai orang yang diharapkan memang banyak diberikan pemikiran dari kita, dari lembaga perguruan tinggi itu. Itu saya kira yang selalu digarisbawahi oleh beliau. Jadi bagaimana esensinya, bagaimana substansi dari kegiatan Tridharma itu. Jadi tidak sekedar formalitas. Hari ini kita penelitian, hari ini kita penelitian, tapi sebenarnya apa? Sebenarnya esensinya itu apa? Ya, itu. Almarhum ini kan sudah menjabat menjadi rektor Unisnu selama 2 periode ya Bapak, Ya. dari mungkin tahun 2016 hingga 2024. Mm-mm. Dan Bapak juga menjadi wakil rektor di masa kepemimpinannya. Ya. Menurut Bapak bagaimana sosok beliau ini saat menjadi pemimpin di Ya, Unisnu? baik. Saya memang secara langsung berhubungan dengan beliau dari kepemimpinan memang tidak selesai ya, karena ada aturan baru di mana periode rektor yang seharusnya 4 tahun itu kan kemudian kepotong. Namun begitu, saya berinteraksi dengan beliau dari aspek bagaimana melaksanakan manajemen dan kepemimpinan itu tidak sebatas ketika saya di wakil rektor. Karena sebelum itu kan saya juga menjadi dekan yang waktu itu juga rektornya sudah beliau gitu kan. Jadi sedikit banyak saya juga bisa memahami bagaimana karakter kepemimpinan beliau. Saya menggunakan terminologi bahwa kepemimpinan beliau ini kalau menurut perspektif saya adalah menggunakan kepemimpinan yang humanis. Kepemimpinan yang humanis itu lebih menekankan kepada nilai-nilai. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu bisa menjadi dasar kegiatan manajemen itu. Jadi kalau saya melihat sosok beliau itu sebenarnya kalau kita boleh membandingkan ya antara seorang manajer dan seorang leader, saya melihatnya beliau itu lebih kental sosoknya sebagai seorang leader, sebagai seorang pimpinan. Kenapa? Karena keteladanan beliau di dalam melakukan kegiatan kepemimpinan itu yang nampak ya, dominan daripada kegiatan yang sebagai seorang manajer. Nah, itu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa gaya atau model dipakai beliau di dalam memimpin itu saya melihat sebagai sosok pimpinan yang humanis. Jadi bagaimana melakukan memimpin itu dengan hati nurani. Nah, karena apa? Saya kira beliau tahu bahwa kepemimpinan dengan hati nurani itulah yang membekas bagi para sivitas akademika, karena sentuhan hati nurani itu lebih mendalam ketimbang sentuhan yang bersifat formalitas. Ini saya kira yang walaupun misalnya suatu ketika beliau mendapati ada satu warga sipil akademika yang dianggap mungkin melanggar aturan atau mungkin anti independen seterusnya, itu beliau tidak kemudian menegakkan aturan sebagaimana hitam putihnya, tidak, tetapi menggunakan pendekatan humanis. Nah, kita tidak boleh kemudian belum atau tiba-tiba sudah menjudge bahwa yang bersangkutan itu salah. Tetapi yang dilakukan beliau adalah coba diteliti, diselidiki, ditelusur apa sebenarnya bikin beliau itu seperti itu. Karena biasanya orang ini baik-baik saja, tapi kemudian kenapa ini kok kesandung masalah gitu kan? Nah, itu tentu beliau tidak melihatnya yang terjadi pada saat itu, tapi ditelusur dulu sebelum kita melakukan justifikasi apakah benar salah apa tidak, itu ditelusur. Nah, pendekatan ini kan saya kira yang saya katakan tadi memang pendekatan yang humanis ya. Artinya lebih menekankan kepada aspek kemanusiaan, tidak kemudian gampang menjudge bahwa seseorang ini salah, seseorang ini tidak benar dan seterusnya. Tapi bagaimana empati ya, sebagai manusia itu dikedepankan di situ. Ya. Tapi bukan berarti kalau kemudian lalu beliau juga melalaikan fungsi beliau sebagai seorang manajer, bukan.
Tetapi saya katakan bahwa yang lebih dominan beliau itu adalah menampilkan sosok sebagai seorang leader, bukan sebagai seorang manajer ansih, ya gitu. Ini yang menurut saya, yang saya ikuti beliau itu, baik sebelum jadi wakil rektor maupun sudah jadi wakil rektor itu beliau tidak berubah, sosok sebagai seorang leader masih tetap seperti itu. Gitu. Bapak ini kenal dengan almarhum berarti sudah berapa tahun, Bapak? Ya, kalau dihitung mulai dari 88 ya sampai sekarang ya sudah berapa sekarang? Ya 30 lebih lah. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali gitu kan. Jadi ya, tetapi saya tidak berani komentar mengenai bagaimana privasi beliau ya. Karena terus terang memang kalau aspek itu saya juga agak sungkan kalau hubungan beliau, karena saya menganggap beliau itu, karena memang perjalanan karir saya itu juga hampir banyak meniru dan mengikuti karir beliau, sehingga saya anggap bahwa beliau itu juga sosok yang menurut saya juga panutan bagi saya gitu. Sehingga saya lebih mengenal beliau itu dari aspek kehidupan di dalam kampus itu, ya, kehidupan dalam kampus. Ada nggak sih Bapak mungkin tantangan-tantangan yang almarhum hadapi selama memimpin? Menurut saya sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Sivitas Akademika ini melaksanakan tugas dan pengabdiannya masing-masing, sebenarnya yang tantangan yang terberat adalah awareness ya, kesadaran. Ini yang selalu juga beliau tekankan, bagaimana kita tuh terus meningkatkan kesadaran. Kesadaran terhadap apa? Kesadaran terhadap status sebagai seorang individu dan kesadaran sebagai orang yang diberi tugas dan mengemban amanah di lingkungan perguruan tinggi itu. Ini saya kira tugas yang berat, karena menyadarkan orang itu kan sulit. Bagaimana menjadikan orang itu sadar atas tanggung jawabnya sendiri, sadar atas statusnya sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang dosen, sadar status sebagai seorang mahasiswa, itu kan bukan pekerjaan mudah. Itu yang menurut saya sampai sekarang itu belum seluruhnya berhasil. Justru itu yang paling susah ya, Pak? Ya, itu. Kalau membangun bagaimana seorang mahasiswa itu bisa mencapai katakanlah IPK tinggi, itu bukan sesuatu yang sulit. Bagaimana seorang dosen bisa melaksanakan tugas 16 kali tatap muka, itu bukan soal, tapi bagaimana tugas dan pengabdian itu dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah panggilan jiwa, bahwa itu adalah tuntutan hati nurani. Jadi tidak karena ada aturan, tidak karena disuruh oleh pimpinan, tidak karena ditugasi oleh siapapun, tetapi itu muncul kesadaran dari diri sendiri. Itu saya kira yang memang kalau bicara dari aspek pimpinan, itu memang yang paling masih sulit untuk bisa direalisasikan adalah bagaimana membangun kesadaran semua Sivitas Akademika sampai sekarang menurut saya. Gitu. Iya Bapak, benar sekali. Iya. Kemudian Bapak, menurut Bapak ini warisan pemikiran atau kontribusi apa yang paling berharga yang ditinggalkan oleh almarhum ini untuk Unisnu Jepara dan masyarakat? Saya kira kembali kepada niatan awal ya, bahwa kita mengabdi di lembaga perguruan tinggi, apalagi notabene perguruan tinggi Nahdlatul Ulama itu kan adalah persoalan komitmen dan loyalitas. Ya, komitmen. Jadi beliau tidak lelah-lelahnya untuk selalu meniupkan, selalu mendorong kepada teman-teman untuk komitmen dan loyalitas terhadap lembaga. Jangan lembaga kita itu dijadikan sebagai beliau selalu mengatakan bahwa kita jadikan lembaga kita sebagai ladang perjuangan nomor 1. Yang lainnya adalah nomor sekian itu. Ini kalau sudah masuk ke lingkungan itu, ya itu harus kita jadikan sebagai ladang pengabdian dan ladang melaksanakan amanah nomor 1. Nah, itu yang selalu, selama Sivitas Akademika tidak bisa seperti itu, maka jangan harapkan Unisnu ini bisa mempertahankan posisi sekarang atau bahkan menjadi lebih besar. Karena kalau misalnya teman-teman yang sebagai Sivitas Akademika di unsur pimpinan maupun juga di unsur tendik maupun juga di dosen itu tidak memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap lembaga,
saya kira memang ya tidak ada bedanya dengan mereka-mereka yang sekedar bekerja di perusahaan ya, yang nilainya tidak ada nilai tambahnya kecuali mendapatkan HR, mendapatkan gaji. Nah, tapi di INES itu tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kalau memang kita memiliki loyalitas komitmen itu, kita tidak ada memikirkan apakah itu untung secara materi apa tidak kan begitu. Tapi tetap bagaimana UNIS kita itu tetap semakin maju, semakin baik, semakin berkualitas, semakin diminati oleh masyarakat. Itu harus menjadi komitmen kita bersama. Itu saya kira beliau concern di situ ya. Bagaimana membangun loyalitas dan komitmen kepada lembaga UNISNU yang sama-sama kita banggakan ini. Berbicara mengenai komitmen almarhum Bapak, Ya. kira-kira ada nggak sih Bapak gagasan ataupun program yang harus tetap kita lanjutkan dari beliau? Tapi jawabannya ditahan dulu ya Bapak, Baik. karena kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya. Baik. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. Oke pemirsa, masih bersama saya di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Masih bersama Bapak ya, kita akan melanjutkan perbincangan yang sebelumnya Bapak mengenai kira-kira apa sih Bapak gagasan atau program dari almarhum yang menurut Bapak harus terus kita lanjutkan? Iya,
ketika saya masih intens berinteraksi dengan beliau sebagai salah satu pimpinan, yang sering saya perhatikan beliau itu sebenarnya lebih pada bagaimana yang ada itu kita rawat dan kita tingkatkan. Jadi mungkin kebanyakan pimpinan itu, ya setidak kebanyakan, ada sebagian pimpinan itu justru bagaimana terus mengembangkan katakanlah membuka program-program studi baru ya. Karena itu mungkin bagian dari ya bagaimana bisa meningkatkan banyak manfaat kepada masyarakat ya. Tetapi kalau saya ikuti beliau itu, bahwa pengembangan prodi itu ya perlu, tetapi beliau tidak terlalu terobsesi untuk kemudian menambah program studi baru itu. Yang saya tangkap beliau itu justru lebih bagaimana program yang ada itu terus ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Nah, kalau yang ada itu banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, saya kira ini akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada kita. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah semakin banyak yang kemudian percaya dan akhirnya menyekolahnya putra-putrinya atau masyarakatnya juga lulusannya menjadi lebih memilih ke Unisnu daripada ke perguruan tinggi lain itu. Jadi menurut saya itu yang saya tangkap ya. Jadi bahwa pengembangan pembukaan program studi baru itu is okay ya, tapi yang saya tangkap beliau itu sebenarnya lebih mementingkan kepada yang sudah ada ini kita rawat. Kita kembangkan menjadi lebih baik. Apakah itu baik secara kelembagaan maupun lebih baik secara kualitas. Karena kalau kita bicara sebenarnya ideal jumlah mahasiswa kita sebenarnya itu kan belum ideal betul ya. Artinya masih saja secara kuantitatif itu masih perlu ditambah. Nah, ketika penambahan mahasiswa itu kan harus juga seiring dengan bagaimana kita mampu melayani kepada masyarakat, mampu menarik minat masyarakat, itu kan memang tergantung kepada pengelola kita, seperti apa kan gitu. Itu. Jadi ya memang baik juga menambah prodi itu karena dengan prodi yang banyak tentu harapannya lebih memberikan kesempatan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat itu karena banyak pilihan kan begitu kan, itu harapannya begitu. Tapi konsen beliau kok yang saya tangkap itu merawat yang sudah ada, membesarkan sudah ada, meningkatkan kualitas yang sudah ada ini itu saya kira sudah bagus gitu kan. Karena saya kira begitu buka prodi itu dampaknya juga banyak. Buka prodi itu kan dampaknya apa ya? Artinya kita harus menambah jumlah SDM di pimpinan. Artinya itu kan jumlah anggaran. Kita juga menyediakan sarana baru misalnya kan begitu. Nah, memang yayasan terus menambah jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan Tridharma itu. Ya, tapi memang menurut saya yang tangkap itu memang beliau lebih konsen kepada bagaimana merawat yang sudah ada itu menjadi lebih baik gitu. Itu saya kira yang ada ya, Bapak, ya itu saya kira yang unggul. menjadi PR kita. Tetapi karena memang setiap pimpinan itu kan memiliki ini ya program sendiri-sendiri. Ya mungkin itu bagi Pak Dr. Sadullah itu dianggap yang mungkin lebih penting. Tapi mungkin ada pimpinan lain yang mengatakan bahwa kita harus membuka banyak program studi baru dan seterusnya. Yang ini tetap kita jaga tapi itu. Nah, tapi kan kita itu juga kadang melihat bagaimana SDM dan SDA kita seperti apa. Orang Jawa itu yang sering mengatakan, nah dulu ini istilah yang saya juga warisi dari almarhum Al-Mahfud Lahu Mbah Kiai Sahal Mahfud, rektor pertama Unisnu itu yang selalu memberikan nasihat kepada kita, ojo kegedean empiak kurang cagak. Artinya apa? Kita tuh sebenarnya dari aspek modal itu nggak banyak, tapi kepinginan itu banyak banget gitu loh. Nah itu yang waktu itu saya ingat betul itu yang diistilahkan oleh Mbah Sahal begitu kepada kita, ya pokoknya merawat yang sudah ada itu lebih bagus. Begitu sudah mantap, oke semuanya, baru kemudian kita melakukan ekspansi ya, membuka studi baru dan seterusnya. Itu saya kira yang sampai sekarang masih ya. itu ya. Mendengar cerita Bapak
perkenalan Bapak dengan almarhum ini kan cukup panjang, hampir 30 tahun lebih ya Bapak. Iya, iya. Kemudian ada nggak sih Bapak momen yang masih Bapak ingat dengan almarhum hingga saat ini? Ya, itu sebenarnya secara apa ya, tadi yang saya katakan bahwa saya mengatakan secara pribadi beliau adalah mentor saya. Mentor di dalam bagaimana kita mengelola lembaga perguruan tinggi kita ini. Jadi saya kira momen khusus saya adalah bagaimana ketika beliau itu memberikan satu arahan, memberikan satu apa ya, hal-hal yang mungkin dirasa, karena kan ketika awal-awal itu saya itu menjadi staf administrasi sebagai kepala biro. Sementara beliau kan sudah jadi pimpinan gitu ya. Kan beliau juga pernah jadi wakil rektor gitu kan. Nah, itu saya kira yang walaupun itu tugas-tugas apa resmi kelembagaan, tapi beliau juga seringkali secara pribadi itu bertukar pikiran, memberikan masukan kepada saya dalam melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu saya katakan bahwa secara pribadi beliau saya anggap sebagai mentor saya dalam bagaimana mengelola perguruan tinggi yang saya sama sekali tidak memiliki pengalaman awalnya kan begitu. Nah, beliau saya kira karena memang apa ya, sejak dulu sudah terlibat di dalam banyak kegiatan aktivitas selagi menjadi mahasiswa itu, dari aspek pengalaman saya kira beliau jauh lebih luas ketimbang saya. Oleh karena itu saya memang secara pribadi menganggap beliau itu sebagai mentor saya itu. Sampai dengan hal-hal yang kadang-kadang yang di luar itu beliau juga sering arahkan, misalnya bagaimana sih kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada apa para tokoh pendidikan, misalnya beliau juga arahkan. Ya, kita harus begini Pak, karena kita itu kampus kecil, kita perlu berguru kemana-mana. Nah, tidak perlu harus menunggu, misalnya harus ada program apa, misalnya studi banding seterusnya. Tapi kita waktu itu Pak Sato mendorong, ya sampean kan punya kenalan-kenalan, cobalah tanya kepada beliau yang sudah mengelola perguruan tinggi. Misalnya kan saya punya kenal ada di UNES, ada di UMK itu, di IAIN juga. Itu secara pribadi belum menyarankan sampean Pak. Ya menyempatkan untuk ketemu dengan mereka-mereka yang sudah di kampus maju itu untuk meningkatkan ya kompetensi saya secara pribadi gitu ya. Bagaimana sih mengelola administrasi, karena saya di bagian administrasi ya. Bagaimana mengelola administrasi perguruan tinggi yang baik gitu kan. Itu. Dan kadang-kadang dalam penyusunan, karena saya itu kan juga bertanggung jawab di dalam menerbitkan surat-surat resmi lembaga ya, itu saya juga banyak berguru kepada beliau. Nah, kemudian beliau itu kan memang dari Fakultas Syariah ya, aspek hukum peraturan itu kan beliau paham gitu kan. Jadi saya banyak juga berguru dengan beliau. Nah, tentu itu di luar konteks sebagai pimpinan, kemudian saya sebagai masih tidak, tetapi banyak yang di luar itu yang sering itu. Bahkan sesekali beliau itu juga mengajak untuk sowan dengan Mbah Sahal gitu kan. Itu juga di luar kepentingan pribadi, tapi bagaimana kita itu mendapatkan apa ya wawasan dari aspek keagamaan itu. Nah, dengan ngaji kepada Mbah Sahal. Secara pribadi beliau juga sering ngajak saya untuk sowan begitu, walaupun tidak urusan kampus. Itu saya kira yang kesan secara pribadi bagi saya ya itu. Ya. Saya Untuk kira ada itu. momen-momen yang masih sangat diingat ya Bapak. Apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Ya menurut saya momen diingat itu ya ketika beliau, karena beliau kan lebih dulu kenal dengan Mbah Sahal ya. Saya kan belakangan aja, itu juga karena beliau gitu kan. Jadi saya kira momen itu ya ketika saya diajak sowan ke Mbah Sahal itu, kemudian beliau banyak matur, banyak proses dengan beliau, dan saya kan banyak mendapatkan ilmu dari situ itulah. Itu saya kira yang menurut saya, karena orang tua saya tidak punya kapasitas untuk seperti itu ya, guru saya juga tidak itu. Kemudian ya itulah saya anggap, menurut saya momen yang tidak terlupakan adalah ketika saya diajak bersama-sama untuk sowan Mbah Sahal itu di luar kepentingan kampus gitu kan gitu. Mendengar kabar kepergian beliau, mungkin bagaimana perasaan Bapak? Iya, tentu itu kabar duka yang mendalam bagi saya ya, karena memang tadi bagaimana beliau begitu berarti bagi saya ya, terutama di dalam awal-awal berkhidmat di INISNU itu, sehingga menurut saya akan kehilangan
kehilangan orang yang selama ini sering memberikan nasihat, sering memberikan inspirasi gitu ya, mendorong, memberikan motivasi kepada saya gitu kan. Dan kenapa saya begitu berduka? Karena sebenarnya Unisnu ini masih butuh pikiran beliau, masih butuh kontribusi beliau gitu kan. Tapi kemudian Allah menghendaki lain, itu kan satu yang membuat kita itu bersedih kan begitu ya. Nah, tetapi kita punya kewajiban secara moral bahwa apa yang telah dibangun oleh beliau, dirintis beliau itu tugas kita adalah bagaimana membesarkan apa yang katakanlah dalam tanda kutip tinggalan beliau itu, kan itu saya kira. Melanjutkan ya Bapak. Iya. Gitu. Kemudian mungkin jika diberi kesempatan untuk menyampaikan satu kalimat terakhir kepada almarhum, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya tadi di depan mengatakan bahwa beliau ini kan sosok pimpinan yang humanis, ya, sosok pimpinan yang humanis dan juga seorang ilmuwan yang tawadhu. Nah gitu ya, itu kesan saya. Sehingga saya kira beliau inilah sosok yang patut kita teladani bersama. Ya, dari aspek bagaimana beliau memimpin dan juga bagaimana beliau meningkatkan kompetensi ilmu beliau itu. Walaupun beliau punya ilmu setinggi langit, tetap tawaduknya itu masih nampak banget. Kenapa saya katakan tawaduknya begitu? Karena sebagai rektor sebenarnya kan beliau itu kan punya hak untuk memerintah, punya hak untuk memberikan instruksi kepada wakil-wakilnya gitu kan. Tapi saya itu tidak pernah selama jadi wakil beliau itu diberi diskusi dengan mengatakan saya menugaskan Warik 1 untuk ini, tidak. Yang diberikan rekomendasi beliau adalah mohon Pak Warik 1 untuk melaksanakan, untuk mewakili saya. Nah itu kan sifat tawadhu seorang pimpinan. Kenapa pakai istilah mohon? Kan kalau formalitas pimpinan kan harusnya mengatakan menugaskan Warik 1 gitu kan. Itu saya katakan bahwa beliau itu memang sikap tawadhunya itu yang saya kira menjadi teladan bagi kita. Seperti yang Bapak katakan tadi ya Bapak, sifatnya humanis ya, dalam memimpin. Betul, ya. Oke, jadi kita kehilangan sosok pimpinan yang humanis dan ilmuwan yang tawadhu. Itu saya kira kalimat akhir saya terhadap beliau. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir dan sudah Sama-sama bercerita banyak hal mengenai almarhum. Ya, tentu ini manfaat bagi kita semuanya, penerus yang ada di Unisnu ini. Itu banyak manfaat yang diberikan kepada beliau. Dan semoga bincang pagi hari ini akan terus mengenang kita terhadap almarhum Bapak Kiai Haji Dr. Sa2 Al-Saidi. Dan semoga beliau ini akan terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat KPI TV yang sudah menyimak ataupun menyaksikan acara Bincang Pagi hari ini. Nantikan terus episode-episode selanjutnya di Bincang Pagi, karena tentunya Bincang Pagi akan hadir dengan informasi dan tema menarik lainnya. Saya Esa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.